Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Helan Otarinada dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Dewi Purnamasari MPD. Oke, di video pembelajaran pertama ini saya akan membahas mengenai ikhlas. Pertama yaitu pengertian ikhlas. Secara etimologi, kata ikhlas dapat berarti membersihkan, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi maupun imateri. Sedangkan secara terminologi, ikhlas mempunyai pengertian kejujuran hamba dalam keyakinan atau akidah dan perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah. Kata ikhlas dalam kamus istilah agama diartikan dengan melakukan sesuatu pekerjaan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin memperoleh keuntungan diri, lahiriah ataupun batiniah. Ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian ikhlas. Yang pertama yaitu menurut pendapat Abu Talib Al-Makki yang dikutip oleh Luatul Cinaza, mengatakan bahwa ikhlas mempunyai arti pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang, pemurnian amal dari bermacam-macam penyakit dan noda yang tersembunyi, pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna, dan pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua yaitu menurut Al-Kusyairi, ikhlas adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan. Dia dengan ketaatannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah semata-mata tanpa yang lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain selain pendekatan diri pada Allah. Bisa juga diartikan penjernihan perbuatan dari campuran semua makhluk atau pemeliharaan sikap dari pengaruh-pengaruh pribadi. Yang ketiga yaitu menurut Al-Ghazali, menyatakan bahwa amal yang sakit adalah amal yang dilakukan karena mengharapkan imbalan surga. Bahkan menurut hakikatnya, bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu selain wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah isyarat kepada keikhlasan orang-orang yang benar atau al-siddiqin, yaitu keikhlasan mutlak. Yang keempat yaitu menurut Muhammad Abduh, mengatakan ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menghadap kepadanya dan tidak mengakui kesamaannya dengan makhluk apapun dan bukan dengan tujuan khusus seperti menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak mengangkat selain darinya sebagai pelindung. Lalu apa saja tingkatan-tingkatan ikhlas? Nah, dalam pandangan ilmu tasawuf, ikhlas mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Yang pertama yaitu ikhlas awam, yaitu dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan takut terhadap siksa Allah dan masih mengharapkan pahala. Yang kedua yaitu ikhlas kawas, yaitu beribadah kepada Allah karena didorong dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan dengan kedekatannya kelak ia akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ikhlas kawas al-kawas, yaitu beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dari penjelasan tersebut, tingkatan ikhlas yang pertama dan kedua masih mengandung unsur pamrih atau mengharap balasan dari Allah. Sementara tingkatan yang ketiga adalah ikhlas yang benar-benar tulus dan murni karena tidak mengharapkan sesuatu apapun dari Allah kecuali ridhonya. Teman-teman pasti pernah kan merasakan kesulitan dan merasa berat untuk berniat ikhlas ketika melakukan suatu amalan soleh. Itu ada penyebabnya. Di antara penyebab yang mengakibatkan kita sulit dan merasa berat untuk berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, karena manusia menyukai pujian. Pujian adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh manusia. Namun, di balik itu, pujian dapat menjerumuskan seseorang ke dalam suatu perbuatan yang tercela. Ya, itulah sikap manusia yang sangat senang ketika mendapatkan pujian dari orang lain. Ketika manusia melakukan suatu amal perbuatan atau apapun itu,
Kalau orang lain memujinya, maka hatinya akan berbunga-bunga. Dia akan sangat senang karena mendapatkan pujian. Nah, pujian ini adalah penyebab ikhlas itu terasa berat untuk dilakukan, karena pujian ini erat kaitannya dengan sikap-sikap tercela. Yang kedua yaitu tamak atau serakah. Manusia itu pada tabiatnya serakah atau tamak atau suka sekali terhadap dunia. Bahkan terkadang tak sedikit orang yang terlena oleh kenikmatan di dunia. Padahal kenikmatan di dunia itu bersifat semu. Artinya kenikmatan yang ada di dunia ini semuanya hanya sementara karena dunia ini tidak kekal. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan ketika kita mengharapkan dunia ataupun jabatan dari amal ibadah. Maka kita ini akan merasa susah untuk ikhlas dalam melakukan suatu amalan karena penyebabnya adalah kecintaan kita kepada dunia yang begitu luar biasa. Yang ketiga yaitu karena manusia tidak suka dicela. Seperti pada poin pertama, manusia sangat suka terhadap pujian dari orang lain terhadap apa yang dia lakukan. Ketika manusia menyukai pujian, maka tentunya manusia tidak suka dicela oleh orang lain. Misalnya saja, kita akan terus berusaha untuk beribadah dengan tujuan agar kita tidak dibully oleh orang lain, tidak dicela oleh orang lain, dan tidak dicaci oleh orang lain. Akhirnya manusia melakukan suatu amalan itu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara kita membuat hati kita menjadi ikhlas? Nah, yang pertama, kita harus mengenal dan memahami siapa Allah. Ini adalah langkah awal untuk mengamalkan sikap ikhlas. Mengenal dan memahami Allah berarti mengenal sifatnya, kedudukannya, hukum-hukum, dan aturan kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Dengan mengenal dan memahami siapa Allah, maka manusia akan paham dan merasakan betul bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Keikhlasan pun akan muncul, bahkan bersyukur tiada henti. Yang kedua yaitu memahami aturan-aturan Allah. Sebagaimana memahami sifat-sifat dan siapa Allah, maka manusia perlu juga memahami aturan-aturan Allah yang dijalankan selama keseharian. Ketika tidak memahami aturan Allah, maka manusia akan merasa malas atau tidak lurus niatnya dalam menjalankan aturan Allah. Misalnya saja, ketika menjalankan aturan mengenai jilbab. Jika wanita tidak memahami apa alasan dibalik perintah jilbab, tentu ia tidak akan ikhlas untuk menjalankannya. Yang terakhir yaitu menundukkan segala masalah secara adil dan seimbang. Nah, selain dari dua hal tadi, maka manusia hendaknya juga dapat menundukkan dan memahami segala masalah dengan adil dan seimbang. Dengan melihat segala masalah secara adil dan seimbang, maka manusia akan mudah untuk mengambil hikmah dan kebaikan dari apa yang dialaminya. Maka tidak akan ada keluhan, yang ada adalah keikhlasan. Jadi kesimpulannya, seseorang dikatakan memiliki sifat ikhlas yaitu apabila dalam melakukan perbuatan, ia selalu didorong oleh niat untuk berbakti kepada Allah dan bentuk perbuatan itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum-hukum syariah. Ikhlas juga merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju hanya kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian ikhlas, tingkatan ikhlas, penyebab sulit menjadi ikhlas, dan cara untuk membuat hati kita menjadi ikhlas, insya Allah kita bisa menerapkannya agar membuat hidup kita menjadi tenang dan tentram. Amal ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.